belakang. Dan untuk XP lane yang belum ada ya. XP lane Yuchong. Yuchong, yes, Yuchong masih terbuka. Yuchong Woi kah? Kita akan lihat dan sudah semakin menipis. Siapa yang akan dipick oleh teman-teman dari EVOS Link Silas Woi. Udah suku bilang. Waduh. Feelingku ngomong EVOS mau Woi. Mantap. Feeling Kolius tidak salah ya guys ya. Yes, benar ya guys ya. Ternyata Woi hadir kali ini. Kenapa diciluk Mbak gitu dari Kak Mbak? Dia lagi sambil bercanda sama siapa itu, ya ampun Ika. Imut banget ya. Ini yang pasti dari yang Surabaya senang nih. Iya, Wong Surabaya. Yang tadi ya. sempat Wong Surabaya pasti senang ini. Senang banget pasti didapetin apa ya kalau dari Korea tuh namanya apa sih? Kyowo. Kyowo gitu. Kyowo momen lah. Tapi ini dia Bane juga langsung muncul di Land of Down. Kita bakal melihat aja nih. Kalau dari kedua draftnya, Cipi, ini kan game terakhir kita nih di regular season. Iya. EVOS apa geng kapak? Kalau aku geng kapak sih, karena menarik banget untuk melihat implementasi 5 hero mereka nanti di landing phase kok. Entah kenapa sih kalau Kolius kayaknya untuk game 3. Tapi gak beda jauh ya, kayak mungkin 55%, 45% kayaknya EVOS sih. EVOS. Karena bukan dari draft, tapi memang Lipi kalau udah pakai Loi, oh my god. Itu diversionnya bagus banget, rotation dan juga dispersion itu bisa menghambat banyak banget hero. Tapi kita kan nggak tahu. Ini hanyalah tebakan caster dan memang tipis-tipis doang in my humble opinion perbedaan dari draftnya. So kita bakal melihat siapa strategi yang lebih jitu, siapa yang melakukan setup lebih rapi, mekanik siapa yang lebih tinggi. Karena ini adalah game yang terakhir di babak regular season kita, yaitu EVOS Lynx versus geng Kapak Basreng. Yes, benar banget. Buat teman-teman di rumah yang masih nonton di YouTube, Cipi saranin untuk move ke Buya Live sekarang juga, karena di Buya delay-nya lebih cepat. Dan teman-teman di rumah juga berkesempatan untuk dapetin diamond secara gratis. Gak nonton, gak dapet diamond, gak Buya. Yes. Ini tapi di kolom komentar ada yang ngomong, dia ngeledekin WSL ya kan. Dari VYZX, turnamen kok nggak resmi muntun. Besok kalau ada pengumuman kaget kau ya. Nah ini dia, kita lihat. Pak produser langsung deg-degan. Kita lihat dari Purple Buff masih bisa diamankan oleh Sky, walaupun Funinya tadi darahnya udah mulai sekarat banget. Ampun Pak produser, jangan dipelototin. Kita lihat juga nih ya. Imposter hari-hari. Dari sisi Pikanya udah mulai dikikis saja sama Cincau. Pika pun harus mulai hati-hati juga nih. Cincau udah mulai regen HP terlebih dahulu. Pika udah mulai nge-zoning out juga. Tapi di sisi lain Sky jadi mulai diganggu begitu saja oleh seorang Karamel. Bahkan disedot dari sisi Earl-nya di sana. Dan dispersion dan juga rotationnya Livi dalam bahaya terus ke depan. Diolah dengan sangat baik oleh Karamel. First blood untuk EVOS Lynx. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Itu langsung diajar, tapi terjadi one way situation. Gila nih kayak cowboy lagi adu cepet-cepetan tembakan, tau gak Pi? Kayak di film-film kayak dedet gitu. Mereka berdua sama-sama ngadu cepet tembakan walaupun sama-sama sekarat sih. Wow, ini luar biasa banget sih. Yang membuat dari sisi Beatrix pun harus recall ke arah belakang. Begitu pun juga dengan Cincau. Kita bisa lihat Magic Shoot juga dikantongi oleh Funi. Di area bottom lane juga ada Pilot juga yang coba untuk nge-tanda wave minion. Ada Lord Order juga yang men-stun ke area Fumi. Fumi harus mulai hati-hati nih, nggak mau terlalu overcommit juga, membuat dari Pilotnya mundur karena belakang terlebih dahulu Kolius. Ya, dan memang dari early game ini sebenarnya EVOS Lynx udah dapetin 1 poin kill. Walaupun gold difference ini belum beda jauh nih. Tanda dari game Kapak Basreng maupun EVOS Lynx sama-sama masih farming terlebih dahulu. Walaupun Turtle Camp by Buya udah mulai muncul, Karamel standby udah di sana. Tal mencoba menghambat Sky dan juga Earl yang sedang melakukan invasi karena Sky di sini ketinggalan level. Dia tadi nggak dapat purple buff-nya kan. Benar banget. That's why harus mulai hati-hati lagi. Tapi Turtle udah mulai dipokin gitu saja oleh seorang Karamel. Nggak ada observasi. Membuat teman-teman geng Kapak Basreng kehilangan informasi. Dan Turtle-nya berhasil secure begitu saja nih sama teman-teman EVOS Lynx. Tapi udah ada 3 hero dari geng Kapak Basreng yang siap untuk memberikan dealing damage dan gempuran ke area Pika. Dan lagi, itu purple buff dicuri lagi sepertinya sama seorang Karamel dengan retribution yang masih cukup on point. Walaupun Fumi, dia mencoba untuk datang nge-backup, tapi sepertinya memang belum ada invasi, maksudnya belum ada follow up lebih lanjut. Benar sekali, sejauh ini teman-teman dari geng Kapak Basreng belum mengembalikan keadaan dengan mem-pick off karena teman-teman EVOS Lynx. Walaupun di area bottom lane terlihat cukup keras sekali skirmish dari Violet dan juga Fumi, namun masih bisa diantisipasi. Ada diversion juga mengarah ke area orange buff. Karamel udah mulai coba untuk melakukan control style. Taunya terlalu dive in membuat dia pun harus tumbang termakan damage Tara, tapi orange buff
dari geng Kapak Basreng harus direnggut oleh seorang Karamel. I told you ya, Pi. Tapi ini dia, Funi yang mencoba untuk menggunakan Black Shoes-nya. Dia udah gak ada mana lagi kan, sudah tembok. Mau kemana Funi? Dia mencoba untuk kabur, Karamel mencoba untuk kejar-kejar Phantom. Eksekusi bakal dikeluarkan dari udah sekarang Retribution. Bye-bye, Funi terbakar dia. Ternyata langsung ter-take down begitu saja. Bahkan Pika yang langsung dikejar sama 2 hero. Tapi sepertinya datang tahu untuk nge-backup. Yes, kita udah lihat ya permainan all dari kedua belah tim di game yang ketiga kali ini, di mana 3 poin kill dikantongi oleh EVOS, Lynx Violet udah mulai rotasi, ketemu dengan Sky di sana, tapi di area sisi lain udah ada team fight yang terjadi juga. Tol, bouncing ball karena mengeluarkan Karamel juga ngebuat roll over commit karena ada 3 hero dari geng Kapak Basreng di area top lane, Kalius. Gimana ya? Agak bingung. Karena gini, maksudnya pergerakan dari EVOS Lynx gara-gara Lipi ini rotasinya benar-benar jalan banget. Yap. Dan beberapa jungle bahkan dari geng Kapak Basreng tuh diambilin gitu, membuat Sky tertekan. Ini mirip banget sama kejadian waktu dimana Sky menggunakan Granger ditekan. Yes, Iya kan? Tapi bedanya, ini maksudnya miripnya kenapa lagi? Teman-teman yang lainnya juga well farm. Terbukti bahwa gold difference gak jauh walaupun jungle Sky itu terus-terusan diambil. Tepat sekali, dari teman-teman geng Kapak Basreng pun udah mulai dapetin cara untuk antisipasinya juga dan menanggulangi. Walaupun ini Lipi rotasinya udah enak banget, ada di atas, ada di bawah. Turtle yang kedua udah mulai hadir di area Land of Down. Bahkan Karamel pun langsung menyambut Turtle dengan melakukan poking ke area Turtle tersebut. Violet udah mulai berada di garda depan karena Umi udah mulai dapetin informasi di sana. Di sisi lain Lipi sibuk untuk memberikan jawab terhadap wave minion di area mid lane. Tapi ini dia, Tyrant Revenge menuju ke arah Earl yang langsung di bouncing ball aja, dispersion rotation. Tapi masih ada Circling Eagle, ditabrak ke arah depan. Masih bisa dihindari dengan Guiding Wind juga. Funi datang untuk ke backup, menyerang ke arah Lipi. Yang darahnya tinggal 1 badara terakhir, tapi Tal mencoba untuk menggunakan bouncing ball, menghalangi seorang Funi. Flame shotnya masih belum connect, tapi Lipi bisa ditumbangkan. Burstnya dari ini biru Lipika. Mencoba untuk nembak ke arah depan walaupun belum ada yang terlalu connect. Tapi Karamel datang. Dia mencoba untuk langsung membalikan keadaan. Sky dengan Deadly Catch melepaskannya. Karamel pun langsung tumbang. Masih ada Glorious Pathway juga dari seorang Hylos yang membuat dia bisa mundur ke belakang sana. Sedangkan Pika di sini sendirian, enak banget, santai tanpa ada gangguan, nembakin outer top turret. Yes, benar banget, kompensasi tentunya dari kehilangan 2 hero. Pika lebih milih untuk ngebukin aja ke area outer turret walaupun turretnya nggak berhasil tumbang, tapi sekali di area bawah udah mulai melakukan cutting nih, memberikan space terhadap wave minionnya. 3 hero dari geng Kapak Basreng sudah ready. Bahkan Earl membuka 1 buah Circling Eagle. Meanwhile di area bottom lane Fumi terkikis, HP-nya harus tumbangkan gitu saja oleh seorang jadi area top dan juga bottom. Uni join the fight. Tol dalam bahaya membuat Tol pun harus mundur ke belakang, tapi udah welcome. Langsung di happy birthday begitu saja, bahkan Lipinya ternyata yang malah tumbang. Karamel darinya udah mulai setengah, apakah bakal di sandwich karena terlihat dari geng Kapak Basreng belum mau pulang. Walaupun ini bahaya banget Cincau, hati-hati. Tapi di Circling Eagle menuju ke arah Karamel, tapi ternyata masih ada Tone Rose. Bahkan Earl-nya sakit banget di Retribution. Dan dia malah yang ter-take down. Oh my god, Karamel masih sempat-sempatnya melakukan outplay. Terkena burning dari Retribution-nya, Karamel berhasil selamat. Justru dia berhasil menikam nyawa seorang Earl. Tapi kompensasi dari kehilangan Earl di top lane sana, 1 objektif turret berhasil diamankan. Dari penjagaan dari outer turret pertama di area bottom lane membuat Pika perih banget hit ke area turret tersebut. Bahkan kali ini pun Cincau harus mulai hati-hati karena dia seorang di sana. Positioning hero-hero lainnya dari geng Kapak Basreng terlalu jauh, Kalius. Aha, kita bakal melihat lagi nih pelan-pelan dari geng Kapak mencoba untuk mengambil objektif ya. Walaupun Violet datang, dia memberikan informasi ke teman-teman EVOS Lynx bahwa geng Kapak ini lagi melakukan turtle, tapi fight eksekusi dikeluarkan Karamel. Masih ada juga Deadly Catch, tapi sepertinya terjebak. Sky gak bisa kabur kemana-mana. Sky pun langsung tumbang. Lipinya dihajar dengan Demonic Force-nya mencoba untuk kabur ke arah belakang. Masih ada lagi Flame Shot, tapi Lipi dengan darah yang sekarang ternyata tidak bisa selamat. Malah Earl di belakang Karamel langsung berhasil untuk men-take down-nya. Violet mencoba untuk mengejar ke arah depan. Tyrant Revenge apakah bakal dilepaskan ke arah Fumi. Masih nempel-nempel di tembok. Dan di arah bottom lane ternyata Cincau masih mendapatkan poin kill-nya. Tapi di Arthur shutdown oleh seorang Pika. Fumi masih berisi keras untuk bisa mengamankan 1 objektif, tapi ternyata tidak. Fumi mengurungkan niatnya. Disadvantage untuk geng Kapak Basreng dan advantage untuk EVOS Lynx karena dari EVOS Lynx berhasil merenggut nyawa 3 hero geng Kapak Basreng dan 1 objektif turtle yang membuat geng Kapak Basreng harus mulai uar lagi. Dari sisi gold difference-nya udah mulai di-lead. Karamel pun terlihat banget ke area outer turret karena dia ada penjagaan terhadap turret di area top lane sana, Kalius. Satu persatu dibalis ya. Yes. Kayak tadi sempat diambil sama geng Kapak Basreng. Ini mirip banget sama game pertama kedua ya. Kayak balas-balasan
objektif yang terjadi walaupun nih udah mulai di setup. Kalau sampai ada yang muncul sembarangan, ini sih bakal ini. Tapi lihat mereka seberang-seberangan, tapi Earl yang ternyata maju duluan ke arah depan. Dispersion rotation digunakan. Tal dengan tanda reflect sudah mulai di cast, tapi sepertinya belum mau maju ke arah depan. Violet dia yang menjadi samsak langsung maju di depan sana memancing teman-teman geng kapak Basreng untuk maju ke depan. Kita udah lihat tidak adanya wave minion, udah coba untuk ditungguin terlebih dahulu. Earl udah mulai coba untuk rotasi, Sky udah mulai nungguin juga ke area orange buff-nya, disotot begitu saja dari sisi Earl-nya, masih bisa ditahan. Di sisi lain Cincau udah mulai mendorong wave minion. Circling Eagle udah mulai dibuka begitu saja, Soul belum memasuki tubuh dari seorang Tol. Udah ada BUD juga di kantongnya oleh Cincau, maju ke depan, damage yang diberikan terlalu sakit. Bahkan kita bisa lihat juga udah ada flash shot juga yang masih bisa di-deny Tol. Terlihat Tyrant Rage bahkan tapi dilihat aja diberikan di spray gun. Itu saja yang membuat Tol pun harus tumbang. Fumi udah mulai coba untuk Demonic Force ke arah Pika tapi nggak mau terlalu overcommit juga karena di area belakang udah The Glorious Pathway dibuka oleh seorang Violet Sun. Dalam ordernya langsung dibawa dengan seorang Pika membuat Fumi harus tumbang begitu saja. Geng kapak Basreng nggak mau terlalu overcommit lagi membuat dia pun reset mundur terlebih dahulu. Tapi kita lihat di Voslix mengganti targetnya menuju ke outer middle turret walaupun Earl mencoba untuk masuk circle Eagle dilepaskan tapi menuju ke arah Lipi bukan Pika yang sudah sekarat. Tapi Lipi di sini mencoba untuk terus menahan dengan dispersion dan juga rotation menuju ke arah Earl tapi sayang sekali Lipi memang harus tumbang. Violet dari 12 karat flick out ke arah belakang walaupun Karamel masuk sendirian dengan pacarnya berusaha untuk menggecek-gocek tapi ternyata Karamelnya langsung ditembak dan dia pun terjatuh di rumputan sana. Dibalas sama Geng kapak Basreng. Deadly Catch sudah mulai dibuka menuju ke outer middle turret bahkan Tal yang menggunakan bouncing ball tidak berhasil untuk melakukan defensif dan sekarang Geng kapak Basreng berusaha untuk mengambil Lord karena tidak ada Karamel dan juga Lipi. Wow, dari Geng kapak Basreng udah mulai dapetin tempo permainan mereka walaupun dari segi objektif demi objektif turtle yang mereka oleh Voslings tapi kali ini mereka udah mulai memajukan diri ke arah depan. Glorious Pathway disebar begitu saja Rosalo Violet tapi hanya untuk memberikan efek slow. Mereka justru lebih prefer untuk mundur dan memikirkan defense mekanisme aja nih seperti apa yang akan mereka terapkan. Karena kita akan lihat juga nih dari instant replay presented by Lita ini tingkat yang signifikan terjadi di area mid lane. Teman-teman dari Voslings ingin mengamankan center turret Geng kapak Basreng tapi Geng kapak Basreng mereka langsung berikan counter attack. Setup mereka udah enak banget membuat dari sisi kayaknya berhasil mempick off satu hero nih Kolius. Tapi kayaknya ada satu tadi momen Lipi dia salah dispersion sih. Lihat gak tadi? Dia mana dispersionnya ke arah belakang gitu karena masuk rumput dari Geng kapak Basrengnya mungkin tadi karena di auto hit ya. Auto di hit juga karena kan memang butuh cepet ya kan. Jadi kayak di auto hit tapi ternyata Geng kapaknya masuk rumput sehingga dispersionnya terlepas ke arah yang salah. Tapi kita lihat nih dengan item build yang terjadi. Kita kalau dari junglernya sebenarnya dari Sky tidak begitu signifikan perbedaannya karena udah ada War Axe, Blood of Despair dan dia mau bergerak menuju ke arah Endless Battle harusnya. Sedangkan dari Karamel udah Endless Battle mau menuju ke BOD sama War Axe ya kan mirip banget. Dan ini dari segi positioningnya aja kita bisa lihat juga Geng kapak Basreng udah mulai manage wave minion mereka di masing-masing laning phase. Outer turret tier kedua mid lane pun menjadi korban selanjutnya. Lord udah mulai coba untuk ditahan aja sama teman-teman dari Voslings. Mereka coba untuk sebisa mungkin melakukan evakuasi agar inner turretnya nggak direnggut begitu saja. Wave minionnya udah kembali datang, Deadly Catch dimasukin gitu saja ke area inner turret tapi ternyata masih bisa ditahan dan di spray down oleh Pika Nikolius. Karena base turretnya juga memang masih dilindungi dengan baik oleh Voslings dan Lordnya pun dengan cepat dihancurkan. Tapi dari Geng kapak Basreng juga nggak mau buru-buru nih untuk bisa masuk ke Voslings punya base gitu. That's why kayak Geng kapak Basreng masih cari momentum yang tepat lagi, cari gimana caranya biar mereka bisa mendobrak ya kan pintu pertahanan. Tapi ini dia diversion sudah mulai diteleport seorang Violet ke tengah-tengah rumput sana. Apakah teman-teman Geng kapak sadar dan Earl di open map langsung dari juga dilepas menuju ke arah Pika. Pika menjaga jaraknya kembali walaupun Tal di rumput sana. Tyrant Rage menuju ke arah dua hero masih diajar juga dengan Glorious Pathway yang baik sekali. Earl-nya tumbang, ditambah lagi Sky-nya juga tumbang dapat kepencetan oleh seorang Karamel. Looking for triple kill dan bahkan mega kepencetan oleh seorang Pika karena cincaunya ter-take down. Bahkan Fumi dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini benar-benar inisiasi yang baik banget dari diversionnya Lipi. Wow, optimal banget sih walaupun diversionnya hanya mengarah ke area Violet. Violetnya benar-benar optimal banget dari segi positioning nih. Ini dia kita udah lihat nih teman-teman dari Voslings nggak mau kehilangan peluang. Mereka langsung melakukan ekspansi terhadap jalur, melakukan inisiasi juga untuk merenggut outer turret tier kedua dari
dari sisi mid lane dan juga merenggut ke area objektif jungle-nya seorang Sky Nicolius. Nah ini dia instant replay by Lita. Karena memang Violet yang ketahuan, dia tuh benar-benar langsung kayak buka Glorious Pathway. Apalagi Tal, ini udah momentum banget ya kan. Ditambah adanya Glorious Pathway yang ngebuat beberapa hero bakal lambat banget untuk maju dari teman-teman geng kapak ya kan. Itu yang ngebuat kayak Funi di sini dia udah pakai Black Shoes juga mencoba untuk maju ke depan kayak oh ya udah ini bahaya banget kalau sampai dia terlalu ada di sana gitu. Jadi dia langsung flicker ke arah belakang dan untuk setup rumput saat ini dipegang sama geng kapak dari EVOS Lynx. Tapi Earl yang mencoba untuk open map, dia langsung mundur lagi ke arah belakang dengan guiding win karena terlalu berbahaya banget. Dan di version Lipi sih ini yang benar-benar kayak dia tuh tahu momentumnya kapan dia harus pindahin orang. Yes, benar banget. Dan ini harus mulai diperhatikan ya, lebih aware lagi biar nggak ada jump scare dari EVOS Lynx karena teman-teman geng kapak baseng. Ini dia Lord ya udah mulai hadir lagi ke area laning phase. Bahkan Pika udah coba untuk memancing keributan nih dengan melakukan poking ke area Lord yang sudah muncul ke area laning phase. Earl udah mulai mengaktifkan guiding wing-nya. Soulboon-nya juga udah mulai diaktifkan. Mulai coba untuk mencari informasi memasuki teritorial Lord yang sudah di-poking oleh teman-teman dari EVOS Lynx dan masih bisa mereka secure. Udah Phantom Mesh juga mengarah ke area Earl dalam bahaya langsung ditumbangkan begitu saja. Nggak mau ada serangan balik tapi Tyler dipecah konek ke area satu hero. Langsung saja kita bisa lihat di area bunga akan diberikan breakdown. Oh, kita bisa lihat dari cincaunya nggak bisa menyelamatkan diri karena Karamel dan juga kawan-kawan membabi buta di area pekarangan Topik kali ini. Bahkan kita bisa lihat juga Sky-nya harus hilang. Masih ada Dominic Force juga perlawanan yang diberikan oleh geng kapak Basreng malah tidak berarti apa-apa. Tersisa Funi seorang diri. Well. Ini Luoyi-nya benar-benar mengerikan, menciptakan banyak banget momentum. Tapi di sini Pika dan Karamel mencoba untuk menghajar ke arah besar atau menurut ke arah Funi, tapi masih ada Black Shoes sehingga dia masih bisa selamat. Tapi Karamel terjebak di base dari geng kapak Basreng. Sepertinya Pancer masih cooldown. Tapi kalau Karamel cuma bisa mancing-mancing nih kan. Kayak kalau misalnya dia maju itu bakal kerugian bagi geng kapak. Tapi Lordnya dengan NH jebret ditabrak begitu saja menuju ke base dari geng kapak. Satu persatu sudah mulai dihancurkan. Dan Karamel beserta Pika dan juga Lipi sudah mulai standby. Hero-nya mulai lengkap. Masih ada Glorious Pathway dari seorang Violet. Masih ada juga Deathly Catch yang dikeluarkan. Tapi sepertinya masih cukup tebal dari seorang Violet. Walaupun Pika harus menjaga jarak mundur ke arah belakang. Dan Violet di sini yang harus menahan badan di circling Eagle begitu saja. Ditembak-tembak sama seorang cincau. Bahkan Violet dari udah mulai sekarat banget. Flame shot langsung mengakhiri nyawanya. Tapi kita lihat dari teman-teman EVOS Lynx. Mereka langsung mundur gerak jalan karena terlalu berbahaya. Yes, sudah cukup tentunya bagi EVOS Lynx untuk bisa mengamankan inner turret dari geng kapak Basreng. Sejauh ini geng kapak Basreng masih memiliki defense mechanism yang cantik. Bahkan mereka berhasil merenggut nyawa dari seorang Violet. Kita bisa lihat tentunya di menit 15 mereka udah mulai manage wave minion yang ada. 76 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya digunakan untuk buying time. Nah, sambil menunggu dari kedua belah tim setup war nih, teman-teman boleh banget untuk download yang belum download dan moving ke Buya sekarang juga karena Buya delay-nya lebih cepat 5 menit dan kalian akan berkesempatan untuk dapetin diamond gratis. Betul. Karena gamenya masih berlanjut. Ini adalah game terakhir di babak regular season yang bakal benar-benar bikin deg-degser nih. Dari kedua tim ini sebagai match penutupan siapa yang bakal menang karena belum terlihat. Dari geng kapak Basreng juga bakal menyerah walaupun semua base-nya hancur. Begitu juga dengan EVOS. Ya kan, mereka memang saat ini belum bisa memenangkan gamenya atau geng kapak Basreng pelan-pelan ngambil temponya balik. Tapi EVOS kayaknya nggak mau ngasih dengan mudah kemenangan untuk geng kapak Basreng. Yes, tentunya kita akan lihat serangan balik seperti apa yang akan dipertontonkan oleh geng kapak Basreng. Mengingat perlahan tapi pasti EVOS Lynx udah mulai dapetin tempo permainannya. Bahkan mereka pun harus mulai mengoptimalkan dispersionnya agar bisa memberikan jump scare. 4 hero dari teman-teman EVOS Lynx sudah mulai berkumpul di area base mid lane. Tapi coba untuk mulai main berhati-hati sambil menunggu tentunya mengingat Lord yang selanjutnya akan muncul dalam waktu 7 detik lagi. Di dia Lord King. Tadi dia menandakan Lord ya udah mulai muncul ke area laning phase Nicolius. Pelan-pelan dari Sky pun ngambil dulu buff-nya dan kita lihat Earl di sini ketahuan sama seorang Tal, dipancing-pancing sama teman-teman dari EVOS tapi Funi sudah mulai datang tapi ditembak sama Pika satu bar darah. Oh my god, sakit banget. Membuat Funi harus menjaga jaraknya kembali apalagi nah dia takut di versionnya Lipi itu makanya dia ngecek ke arah rumput ke arah kanan sana tapi Lordnya ini udah mulai setengah tapi mencoba untuk masuk dari seorang Funi apakah bakal langsung dilompati? Yes, Demonic Force sudah mulai digunakan tapi kita lihat Lordnya udah mulai sekarang sampai dapat ternyata Lordnya masih didapatkan oleh seorang Karamel walaupun masih ada dan Pika di depan sana Pika dari 12 karat, malah juga 12 karat tapi masih punya immortality. Ditungguin bertiga dong. Mau kemana itu sang banteng langsung dihajar rame-rame. Walaupun kali ini 2 hero tertekan dari EVOS Lynx tapi EVOS masih dapat Lordnya. Kita akan lihat tentunya Lordnya langsung ditahan begitu saja oleh teman-teman dari geng kapak Basreng di pertengahan turret dari
Pusing pusing bikin perut emosi butuh ngunyah. Order di Traveloka Eats Delivery. Satu buah Botol sekongkol pecah. immortal yang terbalut dalam dirinya pun pecah begitu saja dan langsung diolah dengan sangat baik oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Mereka langsung aja melakukan inisiasi ke area buff milik EVOS Lynx. Kalau dari item build-nya, hanya tersisa Fumi yang memang lagi build item full beserta juga Lipi, dengan ini Sky baru aja ngamanin Malefic Roar dan ditambah dia punya Winter Truncheon untuk freestyle dulu bos gitu. Enggak. Untuk defensif kalau sampai Benar. ditabrak gitu kan. Nah, apalagi memang di sini Karamel juga udah full item dan Immortalnya masih ada ya dari Karamel. So, dia bakal lebih berani lagi untuk nabrak dan Lipi di sini. Winter Truncheon juga udah ada. Dia bergerak menuju ke Ice Queen Wen harusnya. Bisa jadi sih itu. Atau Node. Yap, ke NOD untuk Iya. meminimalisasi regen HP-nya dari si Povio sendiri. Kita akan lihat tentunya ini 99 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Masih which is cukup lama. masih lama banget, coba untuk buying time terlebih dahulu dan benar aja NOD yang udah diselesaikan oleh Lipi di sana untuk bisa meminimalisasi regen HP dari Bovius dan Kapak Basreng. Tapi dari sisi teman-teman kedua belah tim, mereka coba untuk set up war lagi, manage kemungkinan mereka supaya mereka jauh lebih ready untuk team fight. Dan kita bisa lihat juga nih dari teman-teman geng Kapak Basreng harus mulai lebih aware lagi di mana penempatan Livy membuka diversionnya agar tidak kembali ada jump scare yang terjadi di beberapa titik tertentu. Hari-hari main game horror. Iya, rasa Tiba-tiba game muncul horror. nih. Rasa game horror gitu. Oh, ada Tiba-tiba Loi. cekwak gitu. Kayak tadi Cincau untung bisa kabur ke bawah ya. Makanya. Itu kalau enggak, itu Cincau kan tadi dia juga lagi pakai quick draw, nembak-nembak fokus di depan. Yep. Tiba-tiba lah kok di belakang rame gitu. Nah itu berduaan ngapain itu dia? Meriah banget. Ini Nungguin teman-teman EVOS Lynx lewat kayaknya. iya Iya, pas link sambil lewat. ngumpet di berduaan di rumput gitu. Mungkin ya sambil seruput-seruput kopi dikit. Earl udah mulai coba untuk beresin wave minionnya. Dan buat teman-teman nih sambil nungguin juga setup team fight, boleh banget untuk download Lita karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Betul. Tapi memang di sini dia juga untuk coba ngebenerin minionnya dulu nih ya. Lihat tuh. Wave minion dirapiin sama teman-teman dari geng Kapak. Tapi karena Revenge sudah mulai dikasih begitu saja ke arah depan. Masih ada juga Demonic Force dari seorang Fumi walaupun gak mau dilanjutkan. Dispersion, rotation dari seorang Lipi menghambat Earl yang mencoba untuk kabur ke arah belakang. Walaupun masih ada lagi Demonic Force menuju ke arah Violet. Dipukul mundur teman-teman dari EVOS Lynx karena sebentar lagi Lord bakal hadir di Line of Dawn. Apalagi ini ada Lord yang sudah berevolusi. Dari Agumon jadi Wargreymon. Bener banget, Lord yang sudah berevolusi muncul nih di area landing phase. Dua Lord yang sebelumnya udah disecure begitu saja oleh Karamel nih. Yang membuat geng Kapak Basreng harus mulai lebih siap lagi untuk melakukan setupnya. Karena dari sisi setup EVOS Lynx terhadap Lord ini benar-benar udah ready to fight Iya sih. banget Kolius. Baris rapi gitu ya, baris apa kayak lencang depan, gerak ya. Bener, ini udah baris berbaris tuh. Mereka udah siap banget untuk ngebuka dispersion. That's why mereka berkumpul secara serentak di area bas sana. Violet udah mulai coba untuk memperlihatkan dirinya ke area bas depan lagi. Udah mulai hadap-hadapan Fumi dan juga Violet nih. Tapi masih belum ada team fight, sama-sama coba pantengin aja nih. Belum Iya. ada yang mau mulai Tapi- siapa yang poking. Enggak, ini Sky muncul nih. Sky muncul di map di top lane. Makanya EVOS berani banget untuk maju ke depan tanda Oke. kayak Oh, iya, oke, iya, ini iya, Sky-nya maju, dia dapat info. Dan saya kayak mereka mau coba Dan untuk setup. musuhnya jauh. Iya, jadi kayak Sky-nya dalam posisi yang tidak maksudnya bisa nge-backup temannya dengan cepat gitu. Wow. That's why mereka mencoba untuk masuk, setup ke arah Lord ya. Walaupun Earl di sini dia coba untuk open map, mencoba untuk menghajar ke arah depan. Walaupun Lordnya masih terpancing, belum terreset. Earl maju dengan guiding wind, tapi ternyata dipentu dengan law and order. Masih ada diversion dari seorang Lipi, mencoba untuk pindah ke arah base karena tadi Sky-nya mencoba untuk melakukan split push. Dan ini dia momen untuk yang Kapak colek-colek ke area Lordnya. Violet, Tal, mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun Earl mencoba untuk dive in terlalu dalam tadi ke arah base walaupun dia langsung mundur sedikit ke arah belakang dan Violet di sini dikejar habis-habisan sama seorang Bumi tapi masih cukup tebal untuk bisa menahan damage turretnya. Karamel di sana terlihat adem aja di sana untuk melihat bagaimana distract yang diberikan oleh EVOS Lynx ke area kawan-kawannya. Jadi ada ugly catch mengarah ke area Karamel. Buat Karamel pun harus mundur sejenak. Teman-teman dari geng Kapak Basreng udah mulai coba untuk lebih serius lagi ke area Lord Pit, tapi ternyata nggak mau terlalu overcommit mengingat EVOS Lynx juga masih terhadap 5 pemainnya, tapi udah ada damage yang diberikan ke area Sky, membuat Sky-nya pun dalam bahaya. Immortality yang terbalut dalam dirinya masih bisa dijaga dengan sangat baik. Violet harus mundur sejenak. Damage yang diberikan oleh Cincau berhasil menumbangkan ke arah seorang Lipi. Glorious Pathway coba untuk mulai mundur ke arah belakang, tapi Tolnya juga nggak mau mengambil resiko. 3 hero bahkan 4 hero dari EVOS Lynx masih bisa bertahan. Iya, makanya mereka harus pulang juga. Ini karena udah ketiga base turretnya udah hancur. Keuntungan di EVOS Lynx adalah mereka punya 3 minion
Super Minion. Yep. Itu yang ngebuat kayak mereka kayak tenang, biarin nanti Super Minion yang maju pelan-pelan untuk gak perlu fokus untuk kayak ke clear lane duluan gitu. Tapi ini dia, dari Gen Kapak mereka pun masih bersabar, coba untuk mancing aja walaupun Earl. Ini darahnya juga masih ketolong Waver, sisa setengah darah. Dan Lord ini belum bisa di-reset, ini bahaya banget, ini gambling. Karena dia lihat, mencoba untuk masuk ke depan sana dari seorang Violet. Dihajar dengan deadly catch-nya, tapi kita lihat masih ada Glorious Pathway dari seorang Sky mencoba untuk bertahan darah. Lord udah mulai sekarat banget, sampai bakal dapat karena Karamel. Ternyata yang bisa melakukan retribution dari seorang Violet di sini mencoba untuk ditembakin. Violet tumbang, dia harus ditukarkan nyawanya oleh seorang Lord. 3 hero bahkan, tapi Lipi sudah mulai hadir di Land of Down dan ini adalah Lord yang evil. Tanda Gen Kapak Basreng again and again, dia harus bisa melakukan defensif dari serangan Super Minion. Yes, that's a great ya dari sisi Violetnya, benar-benar distraction yang bagus banget damage yang diberikan memecahkan Immortality yang terbawa dalam tubuh seorang Karamel, tapi Karamel masih bisa memberikan serangan balik yang sangat bagus di area bottom lane, head to head dari kedua belah jungler. Diamankan tentu saja, tapi Karamel diberikan punishment oleh kawan-kawan dari Gen Kapak Basreng. Tonro sudah mulai dikeluarkan, dealing damage yang udah masuk, shutdown berhasil terapkan. Masih ada Black Shoes dari seorang Funi, membuat Funi masih bisa selamat dari kecaman maut seorang Lipi di area bottom lane. Kita yang nge-cash, kita yang tegang ya guys ya. Karena tadi momennya benar-benar gila banget. Mencoba menjual beli pukulan sih. Tapi ini Gen Kapak Basreng karena dia udah berhasil ngehancurin Lorda dengan cepat. Apalagi banyak hero yang tertakedown. Ini menjadi momen. Base middle turret. Mencoba untuk ditembak-tembakin. Apalagi Cincau di sini masih hidup nembak ke arah Pika. Langsung Pika pun di sisa 2 bar. Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang. Kali ini bottom base turret pun ditembaki sama Cincau. Walaupun gak ada minion. Tapi akhirnya berhasil untuk dihancurkan. Earl dari udah mulai sekarat banget. Tapi dia punya si punya Immortal. Tadon Revenge menuju ke arah Funi. Tadon 10 seconds left. maju ke depan. Wow, Earl walaupun tersisa low HP, dia benar memberikan coverage yang bagus banget terhadap Fumi yang hampir aja ditikam oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Kita udah lihat ini di area game yang terakhir dari kedua belah tim sama-sama kuat banget. Dari jual beli serangannya, jual beli objektifnya, benar-benar gak ada yang mau dikalahkan. Bahkan kita bisa lihat juga 71 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya masih belum bisa dapetin perubahan besar nih bagi EVOS Lynx yang udah 3 kali men-steal karya Lord yang mereka ambil, Kolius. Yap. Ini kan gamenya game lama ya, tapi sumpah Kolius sama Cipi ini gak ngerasa pegel karena duduk di Steel Diplomacy Invincible. Jadi buat kalian yang lagi cari kursi gaming, langsung aja cari Steel Diplomacy Invincible, let the game begin. Yap. Kita udah lihat juga wave minionnya udah mulai di-manage lagi dan lagi oleh EVOS Lynx dan juga Gen Kapak Basreng. Walaupun game yang ketiga ini nggak jadi penentuan teman-teman Gen Kapak Basreng lengser atau enggak karena dia udah berhasil nge-secure, buat teman-teman dari kedua belah tim tetap harus menyerukan dukungan buat EVOS Lynx dan juga Gen Kapak Basreng. Kedua timnya masih sangat semangat banget, langsung ketik hashtag EVOS Roar jika kalian ada pendukung dari EVOS Lynx atau hashtag Gepek anti pecah. Langsung, tapi kita lihat di sini Karamelnya udah mulai sekarat, flame shotnya masih cukup on point, dia terbakar, masih ada Tonros tapi ternyata Karamel langsung menjadi Lancelot panggang. 70 detik lagi mengingat ini menit ke-25 membuat siapapun yang wafat di menit ke-25 ini akan spawn jauh lebih lama lagi. Nah ini dia Lord came by Buya, minionnya udah mulai di-manage dengan sangat baik. Akankah Gen Kapak Basreng bisa mengakhiri game ini tanpa Lord yang sudah spawn di area Land of Dawn, atau mungkin mereka prefer untuk mengambil karya Lord? Little Eagle menuju ke arah Pika, betul-betul nembak-nembak lagi, tapi Deadly Cut juga dilepaskan. Top base turret sudah mulai hancur, tapi lihat itu Lipi sakit banget, darah tinggal 1 bar darah. Walaupun Earl di sini dia masih bisa menjaga jaraknya kembali, dan Cincau juga dari udah mulai sekarat banget. Lipi dengan disperse dan rotation cepat banget untuk ngabisin minion, tapi tadi Tyrant Rage yang gak connect ke arah siapapun. Mana ternyata Funinya sakit banget dia aja dengan dispersion dan juga rotation, membuat mereka semua harus mundur ke arah belakang. Ini adalah keputusan yang salah ketika mereka nggak mau ngambil Lordnya tadi secara langsung. Yes, benar banget. Mereka terlalu overconfidence untuk bisa mengakhiri game tanpa Lord. Tapi kali ini agak sedikit gambling karena Cincau dengan low HP udah mulai coba untuk mempoking ke area Lordnya. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga ada dispersion juga yang dibuka nih sama seorang Lipi, membuat Cincau mengurungkan niatnya dan langsung cepet banget dia kabur ya. Langsung mencoba untuk dihajar lagi karena masih ada Glorious Pathway, masih ada Deadly Cut juga dilepaskan menuju ke arah sarang Violet, tapi juga dengan Silk Eagle ngincer ke arah Lipi yang langsung menggunakan Winter Truncheon ya. Mencoba untuk langsung di defense sama seorang Violet dan juga Lipi mencoba untuk nembak-nembak terus di dan juga rotation. Tadon Revenge ke arah 2 hero, tapi kita langsung dihajar juga ada 3 hero, bahkan Fumi harus tertekan begitu saja. Fumi juga harus tershutdown, tapi Cincau di sini masih mencoba untuk bertahan, ternyata langsung tershutdown. Kita lihat bahkan Mediac untuk seorang Lipi. Kita lihat Earl berusaha untuk bertahan, tapi Diversion berusaha untuk langsung lompat kabur. Dilindungi kali ini masih ada Immortality dan mereka semua langsung menuju ke depan. Meta penggaris Israel langsung
sudah ada Earl pun stiker aja di depan sal. Dan kemenangan untuk EVOS League dengan dramatis. What a play game, EVOS Pikanya kaget. Links. Pikanya kayak